Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis laga El Clasico Real Madrid versus Barcelona yang berakhir dengan skor 3-1. Kedua tim menatap laga ini dengan hasil yang sangat baik di La Liga. Madrid dan Barca berada di klasemen teratas dengan sama-sama mengoleksi 22 poin dari 8 laga. Dengan kemenangan ini, Madrid semakin memantapkan posisinya di puncak klasemen. Dari statistik, sebenarnya Barca lebih dominan dari segi penguasaan bola maupun peluang yang dihasilkan. Nilai XG milik Barca pun cukup tinggi, 2,27. Namun, lagi-lagi Madrid tampil lebih efektif dan mampu memaksimalkan peluang-peluang yang mereka ciptakan. Dari 8 shot bernilai XG 1,44, Madrid sukses lesakkan 3 gol ke gawang Barca. Nah, penasaran dengan jalannya pertandingan dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim bermain dengan formasi pakemnya 4-3-3. Real Madrid tampil dengan mayoritas pemain utamanya, hanya minus Courtois yang cedera dan digantikan oleh Andriy Lunin. Sementara itu, di kubu La Blaugrana, Xavi melakukan beberapa perubahan. Di lini pertahanan, Koundé dan Eric Garcia dipasangkan sebagai center back, menyusul absennya Araujo dan Christensen. Di lini tengah kali ini Frenkie de Jong dimainkan dari awal menggantikan Gavi. Di awal laga, Madrid beberapa kali menerapkan high press di area pertahanan Barca. Pressing ini dilakukan dengan basis man marking. Lini terdepan menekan backline Barca dan lini kedua menjaga 3 gelandang Barca. Mendy di fullback kiri dalam beberapa momen step up untuk pressing Sergi Roberto dan ciptakan situasi 4 versus 4 dengan backline Barca. Namun pemain-pemain Barcelona masih bisa keluar dari pressing Madrid dengan Frenkie de Jong sebagai outlet progresinya. Dan Rafinha stay wide atau melebar untuk expose area yang ditinggalkan Mendy saat ia naik. Selanjutnya, Madrid lebih menerapkan pertahanan dengan blok medium, menggunakan shape 4-4-2, man oriented atau berorientasi pada pemain yang mendekat ke area pertahanan. Di skema ini, Madrid menggunakan trigger press. Lini terdepan gak agresif melakukan pressing. Pressing baru akan dilakukan saat bola diumpan ke gelandang Barca. Untuk mengeliminasi blok press Barca, Madrid akan melakukan sirkulasi ke pemain di area fullback, menggeser blok press, dan renggangkan struktur pressing Barcelona. Dengan sirkulasi ini, Madrid berhasil membuka akses progresi melalui lini tengah. Lini tengah Barca terlalu soft atau terlalu mudah untuk ditembus oleh Madrid. Toni Kroos beberapa kali dengan mudah bisa mengeliminasi lini tengah Barca dengan progresif carry atau mendribble bola. Barcelona bermain dengan garis tinggi, namun pressing di area tinggi terlalu mudah dilewati. Berbeda dengan Madrid yang memainkan kombinasi pressing tinggi, pressing medium, serta bertahan di blok rendah yang akan kita bahas nanti. Hal ini yang jadi awal proses gol pertama Madrid. Kroos berhasil eliminasi lini tengah Barca dan lepaskan true pass ke Vinicius, mengakses backline Barca yang menerapkan garis pertahanan tinggi. Lalu Vini melakukan solo run dan tembakannya masih berhasil digagalkan Ter Stegen. Namun di sini terlihat lagi lini tengah Barca terlambat untuk track back atau mundur saat bertahan. Jarak antara lini belakang dan tengah cukup jauh, sehingga ada ruang yang lebar bagi Benzema di depan backline Barca yang terpancing oleh pergerakan Vini. Masalah serupa juga terlihat di gol kedua Real Madrid. Lini tengah Barca terlalu mudah ditembus. Namun kali ini, para pemain tengah sudah track back. Namun pemain-pemain Barca ball watching atau terlalu fokus pada Mendy yang menguasai bola, sehingga nggak aware akan keberadaan Valverde di depan kotak penalti.
Selain kecepatan-kecepatan yang dimiliki oleh pemain depan mereka, senjata lain yang jadi keunggulan dari penyerangan Madrid adalah cairnya pergerakan pemain di lini tengah dan lini depan. Pemain-pemain di dua lini itu nggak terpaku pada posisinya dan memiliki kebebasan untuk mengeksploitasi ruang atau melakukan rotasi posisi. Tentunya hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan struktur. Nah, untuk mempertahankan struktur ini biasanya Vini yang nggak banyak bergerak roaming. Ia lebih sering berada di sayap kiri untuk menjaga kelebaran. Berbeda dengan Vini, Benzema dan Valverde lebih roaming atau banyak bergerak keluar dari posisinya. Benzema kerap melebar ke sayap kiri ataupun kanan, sedangkan Valverde yang berposisi asli sebagai winger kanan beberapa kali bergerak masuk ke area tengah saat menyerang. Di lini tengah pun begitu. Tchouaméni, Modric, dan Kroos juga kerap berpindah posisi untuk saling mengisi. Pada gol kedua terlihat Tchouaméni yang naik daripada Modric. Ini yang nggak ada di Barca, sehingga serangannya relatif bisa terbaca. Kalau ada pun rotasinya nggak terstruktur, sehingga mudah terekspos dengan transisi cepat. Pada fase bertahan, seperti biasa Valverde yang bertugas untuk man marking Balde. Kembali menjadi extra player dengan mengisi area fullback kanan dan membentuk shape 5 pemain di backline Madrid. Shape atau struktur ini unggul jumlah dengan frontline Barca yang menempatkan 3 atau 4 pemain di garis depan. Dengan Valverde yang kerap berada di area fullback, Carvajal bisa merapat ke center back dan mengcover Militao saat step up untuk press Lewandowski yang drop ke ruang antar lini Madrid. Cara bertahan man oriented ini sukses melimitasi lini depan Barca, terutama untuk melakukan shot. Namun Valverde bukanlah tanpa celah. Gol pertama Barca berawal dari Ansu Fati yang berhasil melewatinya di sisi kiri serangan Barca. Sehingga Militao harus melebar untuk cover Ansu Fati dan perlebar ruang di antara dua center back Madrid yang diekspos oleh Lewandowski. Backheel-nya yang kurang sempurna berhasil diselesaikan oleh Ferran Torres yang berada di blind side atau titik buta Mendy. Gak berselang lama, Madrid kembali cetak gol dan kunci kemenangan. Valverde yang menjadi inisiatornya. Ia melakukan soloran dari area pertahanan Madrid ke sepertiga akhir pertahanan Barca sebelum berikan umpan ke Rodrigo yang dilanggar oleh Eric Garcia di kotak penalti. Madrid berhasil memenangkan El Clasico pertamanya melawan Barca yang sebetulnya banyak improve dengan membeli pemain-pemain top dunia. Namun lini tengah Barca masih kalah dalam hal ini di aspek pressing serta rotasi daripada gelandang-gelandang Madrid. Juga Ancelotti adalah manajer yang seperti bunglon, mau high press bisa, medium block bisa, dan low block pun bisa. Ini yang nggak dipunya oleh Xavi. Ia ingin bermain proaktif, tapi high pressnya mudah dilewati.